Halo teman-teman semua, balik lagi di T4Play. Video kali ini hanya sebagai mungkin mirip Q&A ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan yang biasa teman-teman tanya seputar pas saya pasang rumah kupling Vega Force FI dan juga kupling kiri merek SND ya di motor Jupiter Z1 saya. Jadi di sini saya kumpulkan beberapa pertanyaan yang lumayan penting. Ini dari YouTube dan ada yang beberapa di TikTok gitu ya. Ini sudah saya catat kayak gitu biar nggak lupa. Oke, jadi untuk pertama itu ada yang tanya, Bang, rumah kupling Vega Force FI dipasang di Jupiter Z1 standar apa bisa gitu ya. Nah, jawabannya ya tentu pasti bisa, karena kan motor saya juga Jupiter Z1 gitu. Lu kira kan pakai motor apa gitu. Lalu pertanyaan yang kedua itu, apakah kalau masang di Jupiter Z1 itu PNP gitu. Nah, jawabannya PNP banget kayak gitu. Paling ya teman-teman tinggal nyetel lah ketinggian setut yang di sebelah kiri gitu. Maksudnya yang kayak tuas di persneling sebelah kiri gitu ya. Paling biasanya itu di setel sedikit. Nah, kemarin ada yang tanya, ini pertanyaan nomor 3, apakah bisa dipasang di motor Vega ZR kayak gitu. Mungkin saya berpikiran yang tanya itu, yang punya Vega ZR itu ngira karena kan rumah kuplingnya sama ya kayak punya Jupiter Z1. Nah, karena saya pakai rumah kupling Force FI dipasang di Z1, mungkin teman-teman ada yang berpikir apakah bisa dipasang di Vega ZR. Nah, jawabannya itu sebenarnya bisa, tapi itu teman-teman harus mengganti. Jadi gigi primernya punya Vega Force FI yang di rumah kuplingnya itu dilepas dan nanti diganti pakai gigi primernya punya Vega ZR. Kalau nggak salah kayak gitu. Kemarin ada yang komen dan nambahin di YouTube saya dan katanya sih bisa. Jadi ya silakan kalian coba. Dan ada yang bertanya juga, apakah rumah kupling Vega Force FI dipasang di Jupiter Z1 itu pakai coulter kanan yang standar itu mentok atau enggak? Karena kan seperti yang kalian ketahui, kalau rumah kupling Jupiter Z1 itu kan agak sedikit pendek karena cuman ada 2 lembar kampas kupling kayak gitu ya. Mungkin teman-teman pertanyaan seperti itu takutnya udah dibeli tapi mentok kan. Nah, jawabannya sih aman banget. Pokoknya kalian tinggal pasang aja, nggak perlu pikir panjang. Dan kalau pasang rumah kupling Force FI tapi pengen tetap standar jadi pakai kupling otomatis, itu juga tetap bisa teman-teman. Jadi ya jangan khawatir kalau teman-teman nggak mau pakai kupling manual kayak saya, mungkin berpikir agak sedikit ribet gitu, bisa tetap pakai kupling otomatis. Yang penting teman-teman itu rumah kampas ganda dan juga kampas gandanya itu dipastikan masih sangat bagus atau ya masih bagus kayak gitu ya. Takutnya kan itu udah aus, jadi ya kalau rumah kuplingnya upgrade, kalau kampas gandanya masih atau bermasalah gitu ya hasilnya agak kurang maksimal. Terus juga ada yang bertanya, pak kiri SND itu dipasang di Vega ZR itu jawabannya bisa apa enggak? Kalau nggak salah itu nggak bisa karena bentuknya itu berbeda. Tapi kemarin ada di TikTok ya yang masih tahu katanya sih bisa tapi ngebubut rumah magnetnya kayak gitu. Jadi mungkin agak sedikit ngakalin ya. Jadi saya nggak terlalu menyarankan, tapi di TikTok ada yang nyoba katanya sih bisa, tapi ada sedikit beberapa perubahan. Tapi pak kupling kiri SND ini bisa banget kalian pakai itu di Vega Force FI, itu bisa banget. Dan juga ada yang tanya pakai pak kupling SND kiri tapi rumah kuplingnya punya Jupiter Z1 itu masih standar. Jawabannya apakah bisa apa enggak? Jawabannya itu bisa pakai banget. Jadi karena kan rumah kupling yang Jupiter Z1 standar gitu ya sebenarnya udah siap kalau teman-teman pakai kupling manual, entah itu pakai TDR ataupun pakai kupling kiri SND. Apalagi kalau pakai kupling kiri SND kan sebenarnya cara kerjanya itu cuman ngedorong ya dari sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kanan sebenarnya nggak ada perubahan apapun. Tapi karena saya itu pengen upgrade akselerasi, jadi ya saya mau nggak mau itu ganti rumah kuplingnya pakai Vega Force FI biar ya tarikannya lebih enak. Lalu ada yang tanya itu kupling kiri SND harganya berapa? Itu dulu waktu saya pertama beli itu ada di 440 ribuan kalau nggak salah. Intinya masih ada di
bawah 500.000. Nah, kalau sekarang ini kalau nggak salah sih ada yang jual tapi di atas 500.000. Tapi kemarin ada teman-teman yang tanya dan saya udah kasih link yang saya beli gitu. Katanya stoknya itu kosong kayak gitu. Jadi agak sedikit sulit untuk sekarang ini. Jadi ya mungkin untuk teman-teman bisa nyari coba bekasannya, meskipun sebenarnya sih agak sulit karena saya sudah pernah nyoba nyari bekasan tapi agak sulit. Memang ini calon-calon barang rare kayak gitu. Nah, kalau untuk rumah kuplingnya Vega Force FI itu kan saya beli satu set mulai dari gigi primer, rumah kupling, kaki empatnya, lawan kaki empat, lalu kampas kuplingnya, per kuplingnya, dan plat kupling. Itu pokoknya satu set punya Vega Force FI itu harganya total di sekitar 670 ribuan kayak gitu, tergantung daerah teman-teman tinggal. Tapi teman-teman bisa langsung aja ke bengkel resmi Yamaha dan juga beli di situ, ataupun inden juga bisa sih. Yang pasti kalau motor kalian Yamaha sebenarnya nggak terlalu bingung kalau ngelihat atau nyari tahu harga di dealer resmi. Kalian tinggal itu download aja Yamaha katalog di Play Store. Nanti di situ juga bisa dicari semua spare part yang ada di motor Yamaha kalian kok. Dan karena motor saya itu kan pakai kopling manual, dan ada yang tanya rumah kampas gandanya itu dilas ataupun diganti pakai balancer. Nah, jawabannya itu kalau saya itu diganti pakai balancer, karena dulu pas dilas gitu hasilnya kurang bagus, maksudnya kurang apa ya, kurang presisi dan juga agak sedikit berisik kayak gitu. Kalau teman-teman dilas dan hasilnya nggak berisik ya berarti sungguh-sungguh beruntung gitu. Karena kalau saya pribadi itu tetap pakai balancer, jadi biar beratnya itu lebih presisi juga. Dan di sini saya pakai 1200 gram ya untuk balancernya, sesuai sama isian rumah kampas ganda dan kampas gandanya. Pokoknya masih kayak standarnya beratnya. Karena motor saya kan magnetnya masih standar otomatis, untuk balancernya itu nggak jauh-jauh dari berat di 1200 gram kayak gitu, kecuali magnetnya udah kalian dibobot atau sebagainya dimodif. Nah, balancernya itu bisa menyesuaikan. Dan kalau ada yang bertanya apakah wajib pakai balancer, sebenarnya sih tinggal ke kalian aja. Kalau teman-teman ada budget lebih sih bisa pakai aja balancer gitu kan, sebenarnya nggak terlalu mahal kok, paling di 400 ribuan kayak gitu ya. Bisa buat aja ke bengkel-bengkel balap ataupun ke bengkel bubut biasanya bisa, ataupun mau ngebikinin sih. Dan impresi saya selama 4 atau 5 bulan ini pemakaiannya sih benar-benar sangat-sangat positif ya. Jadi teman-teman bisa cari aja video saya reviewnya yang baru kemarin saya buat. Pokoknya benar-benar enak di motor Jupiter Z1, dan yang pasti itu PNP dan gak ribet, karena di beberapa orang ada yang nyoba itu ke rumah kuplingnya buat Jupiter Z1 itu pakai punya MX Old, dan isiannya ada yang pakai kampas kupling Karisma dan sebagainya kayak gitu. Tapi aku nggak mau ribet, dan juga takutnya itu ada beberapa yang harus ngakalin kayak gitu loh. Kalau aku pernah lihat di channel Kembang Duri channel itu, kalau pakai punya rumah kupling MX itu ada beberapa part yang dibubut kalau nggak salah loh ya. Nah, karena saya nggak mau ribet, jadi ya biar gampang pakai satu paket punya Vega Force FI, jadi nggak terlalu pusing risetnya juga, pokoknya tinggal pasang dan beres. Untuk pertanyaannya kayaknya cuman segitu aja ya, nggak terlalu banyak yang bertanya panjang lebar, karena memang yang tanya di sini itu sebenarnya nggak cuman satu orang, jadi beberapa orang itu tanyanya itu sama. Jadi ya saya harap ini sudah ngejawab semua pertanyaan kalian. Jadi kalau ada beberapa pertanyaan yang saya lewat, itu ya coba kalian komen aja di bawah. Dan untuk budget keseluruhannya mungkin akan saya bikin videonya secara terpisah kayak gitu ya. Oke, video dari saya ya, terima kasih.